Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru ya, yaitu mengenai transformasi geometri ya, materi matematika wajib di semester ganjil ya untuk kelas 11. Apa itu transformasi geometri? Ya, jadi transformasi geometri adalah perubahan ya atau perpindahan benda geometri yang terdiri dari titik, garis maupun bidang ya karena dikenai aturan tertentu. Nah, aturan tertentunya di sini ada 4 ya, yaitu entah itu dengan pergeseran atau translasi, pencerminan atau refleksi, rotasi atau perputaran, dan yang keempat yaitu dilatasi ya atau perkalian ya. Jadi ada 4 aturan yang bisa kita lakukan untuk memindahkan suatu objek istilahnya ya, baik itu titik, garis maupun bidang. Nah, materi ini sebenarnya sudah dipelajari ya di kelas 9 di SMP kemarin. Namun di SMA itu dibahas lagi yang mana materinya dikaitkan dengan matriks ya. Nah, sampai di sini jelas ya apa itu transformasi geometri. Nah, jadi yaitu perubahan atau perpindahan suatu objek yang mana objek tersebut kita akan pindahkan ya dari suatu tempat ke tempat lain dengan aturan tertentu ya. Apakah dengan pergeseran, pencerminan, perputaran atau perkalian ya. Nah, langsung yang pertama kita masuk ke transformasi yang pertama, yaitu transformasi translasi atau pergeseran. Nah, apa itu translasi atau pergeseran? Nah, jadi translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu ya. Jadi aturannya untuk translasi ini pergeseran itu kita pindahkan suatu objek dengan jarak dan arah tertentu ya. Translasi dinyatakan dengan rumus T sama dengan AB ya. Jadi ini simbol untuk translasi ya, sesuai dengan namanya yaitu translasi, maka rumusnya menggunakan nama depan ya dari pembahasan yang akan kita bahas, yaitu translasi ya, pakai huruf T. Translasi oleh jarak dan arah sejauh A, B ya, A dan B. Nah, di mana A di sini menyatakan jarak dan arah pergeseran secara horizontal, yaitu pada sumbu X. Artinya apa? Untuk pergeseran sejauh A ini, jika A-nya positif, maka pergeserannya ke kanan ya, nah, mengikuti sumbu X. Dan kalau A-nya negatif, maka pergeserannya itu ke kiri ya. Kemudian yang B ini menyatakan jarak dan arah pergeseran secara vertikal ya. Nah, pada sumbu Y. Artinya apa? Jika nilai B-nya nanti positif, maka pergeserannya ke atas ya. Kemudian jika B-nya negatif, maka pergeserannya ke bawah ya. Nah, jadi itu pengertian untuk aturan yang pertama mengenai transformasi geometri, yaitu translasi atau pergeseran. Nah, yang pertama kita akan melakukan ya transformasi terhadap titik dulu ya. Jadi translasi titik ya, karena ada 2 poin pembahasan yang akan kita bahas nanti, yaitu mengenai transformasi titik dan kurva ya atau garis. Nah, untuk titik ya, suatu titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh translasi AB ya. Jadi digeser sejauh A dan B ya. Ingat tadi untuk A itu jarak dan arah pergeseran pada sumbu X ya. B itu pada sumbu Y. Maka akan menghasilkan titik bayangan. Ya, jadi di sini hasil transformasi suatu objek itu dikenal dengan bayangan ya. Tandanya yaitu pakai aksen ya. Jadi jika ada titik ditransformasikan, entah itu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi,
bayangannya disimbolkan dengan aksen ya. Aksen artinya bayangan dari titik A. Maka koordinatnya juga menjadi koordinat bayangan. Dari X menjadi X aksen, Y menjadi Y aksen ya. Jadi aksen ini tanda petik ini, tanda koma petik di atas ya, itu menandakan bahwa itu adalah bayangan. Oke. Untuk pencerminan titik dapat dituliskan dalam rumus. Jika suatu titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh translasi AB akan menghasilkan koordinat bayangan yaitu A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, ini rumusnya ya untuk menentukan bayangan suatu titik yang ditranslasikan oleh translasi AB. Nah, untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut. Segitiga ABC memiliki koordinat titik A ya, min 3,1, koordinat titik B 2,2 dan titik koordinat C 0,5. Nah, tentukanlah bayangan segitiga jika ditranslasikan oleh translasi 3 min 3 ya. Oke. Nah, jadi kita apakan? Nah, kita bisa buat dalam bidang kartesius ya. Nah, kita tuliskan dulu titik koordinat masing-masing ya dari titik sudut segitiga yang ada ya. Titik A, koordinatnya di sini min 3,1. Di mana titik koordinatnya? Min 3,1, berarti min 31 ya. Di sini berarti itu titik A. Kemudian titik koordinat B 2,2. Nah, 2,2 berarti X-nya 2, Y-nya 2 ya. Berarti di sini titik B-nya kita kasih tanda. Yang terakhir titik C 0,5 berarti X-nya 0, Y-nya 5. Nah, berarti titik C-nya di sini. Nah, dari ketiga titik kita tarik garis lurus masing-masing menghubungkan ketiga titik koordinat. Diperolehlah sebuah segitiga ya. Segitiga sembarang. Nah, segitiga ini kita akan coba tentukan bayangannya ya dengan rumus translasi ya, yaitu translasi 3 min 3 ya. Berarti kita pindahkan dulu satu-satu ya. Untuk titik A min 3,1 ditranslasikan oleh translasi 3 min 3, artinya pergeseran sejauh sumbu X ya, pada sumbu X 3 langkah ke kanan ya, karena di sini positif, dan terhadap sumbu Y negatif, berarti ke bawah ya. Berapakah koordinat A aksennya atau bayangan titik A? Nah, coba kita geser secara manual ya. Nah, tadi di sini translasinya 3 min 3, artinya 3 ini pada sumbu X, min 3 ini pada sumbu Y. Nah, untuk pergeseran searah sumbu X, karena di sini positif, maka kita geser kemana? Kita geser ke kanan sejauh 3 langkah. Berarti kita geser nih titik A ya. Titik A-nya kita coba geser ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, berhenti. Kemudian kita geser lagi pada sumbu Y. Tapi di sini nilai B-nya min 3. Berarti kalau min dia ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Sebanyak berapa? 3 langkah juga ya. Berarti kita geser lagi ke bawah 3 langkah nih. Berarti 1, 2, 3. Nah, itulah titik koordinat bayangan ya. Titik A yang ditranslasi oleh translasi 3 min 3. Kita kasih tanda. Nah, berarti di sini adalah A aksennya tadi ya. Bayangan dari titik A. Berarti di sini koordinat titik A aksen sudah kita dapatkan, yaitu 0, min 2. Coba yang B lagi coba. Kira-kira di mana posisi bayangan titik B jika ditranslasikan oleh translasi 3 min 3. Artinya digeser 3 langkah pada sumbu X ke kanan dan 3 langkah pada sumbu Y ke bawah ya, karena negatif. Di mana kira-kira? Ya, coba kita geser juga kayak tadi. Berarti ke kanan 3 langkah nih. Jadi 1, 2, 3. Kemudian ke bawah juga 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, disitulah titik koordinat ya, bayangan dari titik B, atau kita tulis
B aksen. Oke, sehingga diperoleh koordinat B aksennya berapa? Nah, X-nya 5, Y-nya min 1. Berarti koordinatnya 5, min 1. Oke ya. Nah, yang terakhir coba. Titik C. Koordinatnya 0,5. Juga ditranslasikan oleh translasi 3, min 3 ya. Nah, berapakah bayangan dari titik C? Berarti titik C-nya kita geser juga ke kanan 3 kali nih. Berarti 1, 2, 3. Kemudian ke bawah juga 3 langkah juga, berarti 1, 2, 3. Nah, disitulah titik koordinat bayangan titik C ya, atau kita kasih tanda C aksen. Nah, dapatlah titik koordinatnya 3,2. Nah, setelah kita geser semua titik sudut dari segitiga, coba kita tarik garis juga dari ketiga titik yang ada. Nah, ternyata bayangannya juga berbentuk segitiga ya. Jadi untuk transformasi translasi atau pergeseran itu tidak mengubah bentuk objek ya. Kalau segitiga yang ditranslasi, bayangannya juga akan menghasilkan segitiga. Dan perhatikan juga panjang sisi-sisinya ya, juga tidak ada yang berubah ya. Jadi yang berubah hanya apa? Yang hanya posisinya saja ya, dipindahkan dengan perpindahan tadi sejauh A pada sumbu X dan sejauh B pada sumbu Y ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa simpulkan nih ya, rumus bahwa suatu titik dengan koordinat misalnya titik A ya, koordinat X, Y jika ditranslasikan oleh translasi AB maka akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, di mana titik koordinat bayangannya ini ya, atau X aksen, Y aksennya ini dapat diperoleh dengan cara kita jumlahkan ya koordinat titiknya yaitu X, Y-nya ditambahkan dengan koordinat translasinya ya, yaitu A, B. Nah, di sini kita gunakan konsep matriks ya. Nah, sebagaimana yang kami katakan di awal, untuk pembahasan transformasi di SMA itu dikaitkan dengan matriks yang sudah kita lewati pembahasannya pada pertemuan sebelumnya ya. Sehingga dari sini dapat dituliskan nih, untuk X aksen dapat diperoleh dengan rumus X tambah A, dan Y aksen dapat diperoleh dengan rumus Y tambah B ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti untuk menentukan bayangan suatu objek yang apabila ditransformasikan oleh transformasi translasi atau pergeseran ya. Jadi bisa pakai rumus, bisa juga secara manual ya, seperti translasi pada segitiga ABC tadi ya. Nah, oke, bisa kita buktikan nih tadi ya, untuk titik koordinat A tadi. Koordinatnya min 3,1 ditranslasikan oleh translasi 3 min 3, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, sekarang coba kita pakai rumusnya nih. Apakah betul nggak? Akan diperoleh titik koordinat yang sama tadi dengan cara manual. Berarti kita mau cari dulu X aksennya. Berarti rumusnya apa? Yaitu X tambah A. Nilai X-nya yang mana? Ya, dari objeknya tadi. Objeknya kan min 3,1. Berarti X-nya min 3. Ya kan? Ditulis ditambah A. A itu dari mana? Dari translasinya. Yang mana? Yang di atas ini ya. Nah, translasi itu selalu AB. Berarti yang 3 ini itu adalah A-nya. Berarti tinggal masukkan. Jumlahkan. Min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Sehingga koordinat X aksennya yaitu 0 ya. Kemudian Y aksen. Y aksen dapat diperoleh dengan rumus Y ditambah B. Nah, Y-nya dari mana? Dari titik objek juga, yaitu berapa? Nah, 1 ini ya. Berarti Y-nya 1 tambah B. B itu pasti dari translasinya. Translasi yang kedua di sini min 3. Berarti min 3 ini sebagai B. Berarti 1 ditambah min 3. 1 ditambah min 3. Artinya 1 dikurang 3 ya. Nah, hasilnya min 2. Itulah titik Y aksennya. Sehingga
bayangan dari titik A atau A aksennya koordinatnya yaitu 0, min 2 ya. Terbukti ya dengan cara manual tadi dan dengan menggunakan rumus yang ada. Nah, itu kira-kira bagaimana cara menentukan bayangan suatu objek dengan transformasi translasi ya atau pergeseran. Untuk mencari X aksennya yaitu X tambah A dan mencari Y aksennya yaitu Y ditambah B ya. Nah, sekarang untuk pemahaman teman-teman silakan bisa mengerjakan latihan soal berikut. Segitiga ABC dengan koordinat titik A min 1, min 2, titik B 5, min 1 dan titik C 2,3 ditranslasikan oleh T yang menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, jika koordinat titik C aksen 0,5, berapakah koordinat titik A aksen dan titik B aksennya ya? Silakan bisa dikerjakan. Jawabannya bisa ya ditulis di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa share juga videonya ke teman-teman kalian. Oke, sampai di sini pembahasan kita untuk transformasi yang pertama yaitu translasi titik ya. Nah, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.